Masih on progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Make Sense. Kami akan membawakan 3 materi dalam 3 sesi, dan saya sebagai host di sesi pertama, Nadia Dara Putri, dan teman saya Karina Haryanti sebagai moderator dan Arya Paraba sebagai presenter. Untuk sesi pertama kami akan membawakan materi tentang pembulian yang akan dibawakan oleh Kak Arya. Oke, saya lanjut kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Rara. Materi hari ini kita akan menyampaikan tentang apa itu cyberbullying yang akan disampaikan oleh presenter yaitu Kak Arya. Bisa dilanjut Kak? Baik, Silakan. terima kasih Kak Karina dan Kak Rara telah membuka webinar sesi pertama ini. Baik, saya akan screen layar. Ya, baik. Yaitu cyberbullying. Mungkin dari kita banyak bertanya ya, apa itu cyberbullying? Apa pengertian cyberbullying? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cyberbullying. Pengertian cyberbullying ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merajuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Kemudian, next. Contoh tindakan cyberbullying. Di sini ada beberapa contoh-contoh tindakan cyberbullying ya. Yang pertama yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Ini bisa kita lihat di Facebook ya. Kadang kita kadang orang memposting foto atau aib seseorang kemudian dengan menerapkan kata-kata yang mengandung hal-hal memalukan. Kemudian yang kedua yaitu membuat akun palsu atau membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam penggunaan nama mereka. Nah, di sini mungkin sering terjadi juga di FB ya, mengatasnamakan membuat akun atas nama orang lain kemudian memposting hal-hal yang kurang baik. Nah, ini contohnya ya, contoh dari membuat akun palsu atau membajak. Kemudian yang ketiga yaitu trolling atau pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game. Nah, ini kan contohnya itu biasa di WA atau chat Messenger, ada yang mengancam, ingin misalkan jika keinginannya tidak dituruti, maka dia akan misalkan menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh tentang diri kita. Kemudian selanjutnya itu mengucilkan atau mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas
atau grup pertemanan. Nah, ini biasanya kita lihat di game ya. Kita sudah diundang, masuk ke lobby. Kemudian setelah di lobby, kita dikeluarkan, lalu mengundang teman yang lain. Nah, ini contohnya mengucilkan dari game online. Kemudian, selanjutnya, apakah kamu tahu jenis-jenis cyberbullying? Nah, di sini kita akan menyebutkan satu-satu ya jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama yaitu cyber stalking atau memata-matai atau mengganggu. Nah, ini biasanya cyber stalking terjadi di Facebook ya. Seseorang itu memata-matai akun kita, kemudian sering mencuri-curi foto kita, kemudian di posting ulang dengan caption-caption yang kurang menarik. Kemudian yang kedua yaitu peniruan. Nah, ini biasanya menggunakan membuat akun dengan nama kita, kemudian dia memposting hal-hal yang kurang baik. Yang ketiga yaitu palming atau terbakar, tindakan pengiriman teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Yang keempat yaitu pencemaran nama baik. Nah, ini juga jenis-jenis cyberbullying ya, pencemaran nama baik. Kemudian yang kelima yaitu pelecehan atau gangguan. Nah, yang tadi itu bisa berupa gangguan bisa berupa dia membuat akun dengan nama orang lain sehingga mengganggu orang yang digunakan namanya. Next, dampak penindasan maya atau cyberbullying. Dampak cyberbullying berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya. Yakni yang pertama dampaknya itu kesehatan fisik dan mental terganggu. Nah, apabila korban sering mengalami tindakan cyberbullying, dia akan kesehatan fisiknya akan berkurang ya. Dia mulai cenderung pendiam, kurang tidur, memikirkan atas penindasannya, kemudian mentalnya terganggu ya tadi. Dia pun sudah jarang-jarang bergaul ya, karena mereka merasa tidak percaya diri atau tidak percaya dengan orang lain lagi ya, agak tertutup. Kemudian yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, yang tadi saya bilang, dia sudah mulai sendiri ya, menyendiri, tidak ingin bergaul dengan orang-orang di sekitar, kurang percaya dengan orang lain sudah ya. Kemudian yang ketiga yaitu perasaan dikucilkan lingkungan. Nah, dia merasa tidak diterima di lingkungannya ya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu depresi dan ingin bunuh diri. Nah, setelah sudah merasa tidak tahan lagi ya dengan penindasan itu, dia bisa saja melakukan tindakan yang sangat fatal yaitu bunuh diri. Next, semua anak yang terpapar oleh cyberbullying dapat menderita, baik itu korban, pelaku, dan orang yang menyaksikan cyberbullying. Anak-anak yang mengalami cyberbullying umumnya yaitu pertama itu menunjukkan ciri-ciri depresi, kemudian memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain. Dia sudah kurang percaya dengan orang lain ya. Dia cenderung menyembunyikan menyembunyikan masalahnya, dia tidak mau menceritakan lagi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak diterima oleh rekan-rekan mereka. Nah, di sini ini maksudnya tidak diterima oleh rekan-rekan mereka karena sifatnya sudah mulai tertutup ya, dan tidak mau bergaul lagi, sehingga rekan-rekannya itu mulai tidak peduli dan mereka sudah mulai menganggap tidak asik lagi ya. Jadi tidak diterima lagi dalam pergaulan mereka. Kadang cenderung menyendiri ya kalau yang anak-anak yang terpapar oleh cyberbullying ini. Kemudian yang keempat, selalu waspada dan curiga terhadap orang lain, khawatir berlebihan. Yang kelima yaitu memiliki masalah menyesuaikan diri dengan sekolah. Nah, di sini yang kelima ini
anak-anak yang mengalami tindakan cyberbullying itu terpapar cyberbullying, dia susah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya ya. Dia cenderung tidak mau bergaul tadi ya, tidak mau bergaul. Dia lebih suka menyendiri, memendam masalahnya ya. Yang terakhir ya, ini kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pelajaran. Ya ini umumnya ya, jika anak-anak yang mengalami cyberbullying itu dia akan pikirannya itu selalu merasa takut sehingga dia tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Terus next, di sini kita bisa ya membedakan antara lelucon dengan bullying ya. Lelucon itu yang pertama sama-sama senang ya, antara yang membuat lelucon dan yang dileluconi itu sama-sama senang. Kemudian yang kedua kata-katanya menghibur ya. Yang ketiga berfungsi mempererat hubungan. Kemudian yang keempat bernada santai, tidak memojokkan. Terus yang kelima tidak berfokus ke hal-hal yang personal seperti fisik. Kemudian sedangkan bullying sendiri itu yang pertama itu ciri-cirinya itu orang tersebut merasa terluka. Nah, jika yang tadi lelucon sama-sama senang, orang yang mendengarkan atau yang dicandakan itu merasa terluka. Itu namanya, itu bukan lagi candaannya, itu bullying. Kemudian yang kedua, mereka menertawakan orang tersebut, bukan tertawa dengan orang tersebut. Nah, yang ketiga, berpotensi merenggangkan hubungan. Nah, karena mungkin sudah merasa tersinggung, sehingga bisa menyebabkan merenggangnya hubungan ya, hubungan pertemanan itu ya. Yang kemudian yang keempat, suasana hening atau tegang. Ya memang mungkin awalnya tertawa, kemudian akan jika jika yang tertawa itu hanya yang melakukan lelucon atau candaan tapi itu berujung bullying, itu hanya sebentar aja ya, yang biasanya sementara aja kesenangannya. Kadang tiba-tiba langsung suasana jadi hening dan tegang. Kemudian bernada mengejek atau memojokkan orang tersebut. Nah, nadanya tidak santai atau nadanya tidak santai, tapi nadanya itu seolah-olah menantang atau mengejek. Kemudian yang terakhir, terus-terusan diungkit bahkan setelah kamu meminta untuk berhenti. Nah, itu contoh bullying ya. Kita misalkan dia melakukan lelucon yang berbicara tentang hal-hal yang tidak kita sukai, namun kita sudah memberitahunya untuk tidak mengucapkan hal itu, tapi dia terus-menerus mengucapkannya, itu sudah termasuk tindakan bullying. Next, cara menghadapi cyberbullying. Nah, di sini ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi cyberbullying. Yaitu yang pertama, jangan membalas dan menulis komentar yang sama negatifnya sebagai respon. Nah, di sini apabila kita melihat di media sosial ada yang berkomentar negatif, sebaiknya kita tidak usah merespon ya. Kita hapus aja komentar, atau dia berkomentar di postingan kita, sebaiknya kita hapus postingannya kemudian blokir ya. Yang kedua, jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius. Kemudian yang ketiga, blok dan report komentarnya. Nah, apabila komentarnya itu negatif atau bersifat tidak bagus ya, sebaiknya diblokir, kemudian atau hapus atau laporkan ya, report. Kemudian pahami bahwa tidak semua orang punya kepercayaan dan pandangan yang sama. Nah, ini apabila kau ingin berkomentar, pahami dulu yang orang yang ingin kau komentar postingannya itu apakah dia mudah mudah baper atau tidak ya. Jangan sampai ketika kamu mengkomentari postingannya dengan hal-hal yang yang tidak terlalu enak didengar, dia tersinggung, itu bisa saja kau melakukan tindakan cyberbullying. Kemudian terakhir yaitu jangan memendam sendiri.
Nah, jika ada masalah atau orang yang melakukan tindakan cyberbullying, sebaiknya ceritakan kepada orang terdekat. Misalkan orang tua, sahabat, ya jangan dipendam sendiri. Karena jika dipikirkan sendiri itu bisa membuat kita menjadi depresi, kesehatan mental terganggu ya. Nah, di sini ada pesan moral ya. Jadi, pikirkan baik-baik tentang apa yang kamu posting di media sosial, media chat. Jangan sampai apa yang kamu posting mengandung penghinaan dan atau hal-hal yang dapat menimbulkan perbuatan cyberbullying. Apabila ada orang yang melakukan atau memposting sesuatu yang bisa menimbulkan tindakan cyberbullying, sebaiknya tidak merespon atau blokir ya. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin bertanya untuk Kak Rara? Sebentar, Kak. Di Atau kolom mungkin komen, Kak. dari moderator sendiri bisa bertanya juga. Iya Kak, ntar saya baca dulu. Apa yang harus dilakukan jika pelaku apa Kak? Kita potong. Oh, apa yang harus dilakukan jika pelaku tidak jera? Maksudnya jika pelakunya tidak jera melakukan pembulian. Nah, jika pelakunya terus-menerus melakukan pembulian ya, meskipun kita sudah melaporkannya ke guru atau pihak berwajib tapi dia masih tetap melakukannya, itu laporkan lagi kembali ya. Karena dia bisa saja bisa terkena pasal yang tindak pidana kedua kali ya, yang itu bahkan lebih berat lagi dari yang pertama ya jika dia terus mengulangnya. Itu aja sih. Laporkan ke pihak berwajib. Oke, bisa diterima Kak Rara? Iya. Coba saya mau tanya juga. Misalnya kita itu nggak punya keberanian Kak buat ngadu ke orang-orang kalau misalnya kita ini kena bully. Jadi kita harus gimana? Kamu misalkan ya dia melakukan pembulian dan kamu tidak berani cerita, sebaiknya beranikan diri, jangan dipendam sendiri. Karena jika tidak kamu ceritakan ke orang yang kamu percayai, pelaku ini akan terus-menerus melakukan tindakan itu. Sebaiknya usahakan melapor ke orang yang kamu percayai, misalkan teman dekatmu. Kalau perlu lebih bagus lagi ke orang tua, karena orang tua itu bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu aja sih. Jangan takut untuk melapor ya. Iya Kak. Oke, makasih Kak. Tidak ada yang dipercayai. Orang tua Kak Rara yang dipercayai. Tidak mungkin kan tidak mempercayai orang tua pun. Jangan tidak percaya dengan orang tua. Orang tua itu adalah satu-satunya yang paling mengerti. Ya, yang paling mengerti. Jika kita ada masalah, pasti solusi yang terbaik yaitu dari orang tua. Nah, ini memang agak sulit sih. Karena jika misalkan anak yatim ya, orang terdekatnya lah. Usahakan jangan dipendam sendiri jika mengalami tindakan cyberbullying. Usahakan untuk melapor atau mengatakan itu kepada orang terdekat lah, supaya bisa membantu. Jangan dipendam sendiri. Itu sih. Iya, makasih Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Hadi? Atau Kak Nadia sudah bisa? Sudah cukup? Sudah Oke. cukup. Ya, terima kasih Kak Arya presentasinya.
dan jawaban yang baik. Saya serahkan selanjutnya ke host. Baik, itu tadi presentasi dari Kak Arya. Kurang lebihnya saya selaku host dan Kak Karina sebagai moderator, Kak Arya sebagai presenter. Kurang lebih kita mohon maaf. Lanjut ke sesi 2. Silakan Kak Karina, Kak Arya sebagai host dibuka. Ini langsung kah? Iya. Mempersingkat waktu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my name is Arya Paraba. Di sini saya sebagai host sesi kedua yaitu Hoax News, and Nadia Rara Putri selaku moderator, and Karina selaku presenter yang akan membawakan materi yaitu bertema Hoax News. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rara selaku moderator. Hello everyone, my name is Nadia Rara Putri. I'm role is moderator. Okay, this session, Karina Haryanti will presentation about hoax news. Okay, please listening and tolong dengarkan dan diperhatikan. Terima kasih. Lanjut kepada Kak Karina. Nggak ada suaranya, Kak. Oke, maaf Kak suaranya. Iya. Hoax News. What is a hoax? Hoax are fake news engineered for humor for serious political purposes. In hoax language synonyms practical, joke, jerk, prank, trick. Apa itu hoax? Hoax adalah sebuah berita palsu atau berita bohong yang tidak benar yang dipelintir oleh rekayasa untuk tujuan humor hingga menjadi serius atau politis. Secara bahasa, hoax atau sinonimnya adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Itu contoh hoax. Lanjut. The purposes of spreading hoax news. The goal is clear to discover or make money by tricking readers and listeners by providing information so that it is believed to deceive the attention of the reader and offend the reader. Usually, hoax now tends to be found in cyberpages, especially situs atau website and behalf of the news media. Tujuan penyebaran berita hoax. Tujuannya jelas untuk menipu atau mencari uang dengan cara mengakali pembaca maupun pendengarnya dengan memberikan informasi agar dipercayai, mengecoh perhatian, dan mendongkrit para pembaca. Biasanya berita hoax cenderung terdapat di dunia maya, terutama pada situs atau website yang mengatasnamakan media-media pemberitaan. The characteristics of hoax news. 1. Mismatch between the title and content of the news. Ketidaksesuaian antara judul dan berita. 2. Result in exert hatred and hostility or
are provocative in nature, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan atau provokatif. 3. Relate with fanatism in the name of ideology, provocative title, and introduce hiding a collection of facts and data, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya, provokatif, menyembunyikan fakta dan data. 4. Source of information is not clear, adanya huruf kapital, huruf tebal, dan terdapat banyak tanda seru. 5. Humanitarian in mode asking for donation of donation. Modus bantuan kemanusiaan, meminta sumbangan atau donasi, undian hadiah, dan banyak lagi yang lainnya. Example of hoax news, contoh-contoh hoax, contoh-contoh berita hoax. Ini yang ada di WhatsApp, di Google. Oke, lanjut. Three type or people who spread hoax. 1. Gags thinker real people who think the information on the internet is true. Pertama, orang yang culun, tulus, orang yang apa adanya, mereka pikir informasi internet benar adanya. 2. People who know it is hoax now but still spread it because it is according to their wishes. Kedua adalah orang yang tahu bahwa itu hoax namun tetap menyebarkannya karena hoax tersebut sesuai dengan keyakinannya. 3. People who know it's a lie but still spread it because of money. Ketiga adalah orang yang tahu itu hoax tapi tetap disebarkan karena bernilai uang. A place where hoax now is spread, tempat penyebaran berita hoax. Social media is the main source of hoax spreading. There are 800.000 for spreading situs in Indonesia. According to Facebook application series, the Higgs channel for hoax spread. Media sosial jadi sumber utama penyebaran hoax. Ada 800.000 situs penyebaran hoax di Indonesia. Menurut penelitian, Facebook saluran tertinggi penyebaran hoax. Di berbagai macam media sosial yang kita gunakan, ada banyak orang yang menyebarkan berita hoax. Jadi, kita harus berhati-hati dan menyaring kembali apa yang telah kita baca. Di Facebook itu contoh berita hoax biasanya tentang ngeklik situs-situs, seperti masuk ke situs ini untuk mendapatkan hadiah atau segala macam. Terus ada juga penyebaran berita hoax di Facebook seperti mungkin tentang seperti berita-berita yang baru-baru viral itu langsung ada di Facebook. Orang langsung mengheboh-hebohkan ternyata berita hoax. Ya, seperti itu. How to prevent hoax news from spreading. Cara mencegah berita hoax menyebar. 1. Cultivate your curiosity all the time. Don't spread the word right away without checking the truth. Kembangkan rasa penasaranmu setiap saat. Jangan langsung menyebarkan satu berita tanpa mengecek kebenarannya. Jadi setelah kita membaca berita, kita cek kembali apakah berita itu benar atau tidaknya. Jika memang benar, boleh kita share. Jika tidak benar, baik kita abaikan saja atau kita blokir lah sebagaimana itu. 2. Watch out for provocative title. Berhati-hatilah dengan judul yang provokatif. Judul yang provokatif itu seperti judul yang dibesar-besarkan lah ya, supaya orang-orang tuh menjadi, wah, apa ini berita baru, kayak provokatif lah pokoknya. Terus yang ketiga, 3. Find out the authenticity of the web page address. Cari tahu kepastian alamat situs laman. Bisa kita cek dengan situs-situs laman itu. 4. Pay attention to the authenticity of the photo. Perhatikan keaslian foto. Kita bisa memperhatikan foto itu asli, editan, atau memang cuma buat-buatan. Itu kita harus bisa cek. Harus berhati-hati karena sekarang zamannya orang mengedit macam-macam. 5.
Check the authenticity of the news by finding out the origin of the source. Periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. Okay, thank you. Oke, itu tadi presentasi dari Kak Karina. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya ya. Maaf pakai bahasa Indonesia. Silakan. Di tahun 2021 ini apakah ada berita hoax yang sangat viral di sekitar lingkunganmu ya? Atau beberapa bulan ini di sekitar lingkunganmu yang diviralkan, Kalau berita Karina? hoax tentang kalau berita hoax yang bersebaran di kampung saya itu kayaknya nggak ada sih ya. Tapi kalau yang di media sosial itu ramenya tentang virus-virus corona ya. Baru yang kayak dicontoh tadi tuh tentang Pak Jokowi bilangnya makan bawang putih bisa menghilangkan corona. Yang kayak gitu-gitu sih yang sempat viral. Kalau yang baru-baru ini saya kurang tahu. Ya kayak gitu aja Kak. Oke, gimana Kak Arya? Oh iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan Kak Karina. Examples of hoax news that you have received. Maksudnya berita hoax yang pernah kakak terima yang paling bikin kakak wah kayak percaya gitu. Apa ya? Pengalaman saya berita hoax yang saya terima itu tentang apa ya? Untuk saat ini kayaknya belum ada sih Kak yang begitu wah. Mungkin ya nggak ada sih Kak. Semuanya Gitu. ya. Oke. Terima kasih. Oke Kak Arya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau dari saya sih sudah tidak ada ya. Oke, kita tutup sesi ini. Dan itu tadi pembahasan tentang berita hoax atau hoax news dari Kak Karina. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Absensinya Kak ya, maksudnya presensi. Baik. Thank you for Kak Rara for guiding the event and Kak Karina for bringing the material. Thanks our presentation. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya. Lanjut sesi 3. Oh ya, presensinya dulu Kak. Oke, untuk absensinya saya share ya. Ya, sudah bisa dimulai Kak. Lanjut. Sebentar dulu. Ya, udah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Everyone, introduce my name Karna Haryanti as the host, Nadia Rara as the presenter, and Arya Paraba as the moderator. In this session, we will discuss Presentasi. Maaf. Lanjut. this discussion sex education. Then I will convert it to the moderator. Ya, silakan Kak moderator Karya. Oke. Terima kasih. Thanks for Kak Karina
for opening. So the event selanjutnya saya serahkan ke Kak Rara untuk melanjutkan materi. Silahkan Kak Rara. Oke, sebentar. Okay, everyone. I'm Nadia Rara Putri. I'm role is a presenter in this session terakhir, and I akan membawakan materi tentang sex education. Okay, please listening and follow me. Sex education. Sex education. This is cases yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ini adalah satu atau beberapa dari sekian banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Dan pentingnya mengetahui bagaimana sex education, dan pentingnya untuk anak usia remaja 15 tahun ke bawah atau ke atas. Okay. Everyone's sexual knowledge is different, but the most important thing is that you get the knowledge from the right source. Definition from sex education. Sex education is an activity to teach about reproductive health. The aim is to make people aware of the importance of reproductive health so that acts of sexual harassment and infection diseases can be prevented. Sex education in Indonesia is still taboo. However, seen from the behavior of today's adolescents, every parent should introduce to their children about sex education so that the child does not fall into negative. Now the types of sexual violence. Sexual violence is not only done by foreigners, but it can also be done by someone closest to you, such as family. These behaviors can interfere with physical and mental health. According to Komnas Perempuan, there are 15 behaviors that are classified as forms of sexual violence, among them rape, sexual harassment, sexual exploitation, forced prostitution, and sexual slavery. Impact of sexual violence on victims. Unplanned pregnancy, the emergence of disorder of the penis, sexual transmitted infection, mental health problems, suicidal thoughts, ostracism, cognitive disorders. How to prevent sexual violence from an early age? 1. Teaches children about body parts. 2. Teaches children which part of body should not be touched by other people. 3. Teach children to watch out for strange. 4. Teach children what to do when there are people who won't touch it. 5. Monitor
when children play or have activities outside the home. 6. Collaborate with teachers. 7. Cooperate with neighbors. 8. Get to know the play environment of children and their friends. 9. Maintaining openness with children. 10. Early detection of sexual violence in children. This is sexual assault cases yang didapat dari artikel Komnas Perempuan. Jadi setiap tahunnya dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, dari 2016 ke 2019 itu selalu meningkat, dan itu meningkatnya tajam. Dan pada tahun 2020, kasus ini menurun secara drastis. Dan itu bisa jadi adalah tanda bahaya untuk para korban, karena mereka, apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini, mereka mungkin terperangkap di sarang pelaku. So, beranikan diri untuk berbicara, laporkan kepada pihak yang berwajib atau orang terdekat yang bisa kamu percaya, agar bisa terbebas dari sexual assault cases. Okay, thank you. Back to Kak Arya. Thanks Kak Rara telah membawakan event material. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak Karina? Kak Karina? Di chat, Kak. Oke, maksud dari korban terjebak di sarang pelaku. Maksudnya adalah mungkin ya korban merupakan orang terdekat atau masih family dengan pelaku kekerasan seksual. Jadi saat pandemi COVID, pemerintah menghimbau agar masyarakat Indonesia tetap berada di dalam rumah, dan itu menjadi bumerang bagi mereka, bagi korban, karena mereka tidak bisa kemana-mana, karena selalu diancam. Dan apalagi saat pandemi COVID seperti ini kan korban jadi terperangkap seperti itu, Pak. Jadi bagaimana? Oh iya, Kak, ngerti. Jadi maksudnya itu korban ini adalah masih keluarga ya, masih berhubungan keluarga. Iya, bisa jadi itu juga nggak harus keluarga juga, ada misalnya dari orang lain juga bisa seperti itu, Kak. Oh iya. Jadi masih orang sekitar lah, Kak, ya? Iya, tetangga bisa, sahabat dari orang tua, sahabat dari kakak bisa. Iya, makasih Kak, bisa dimengerti. Oke, dari Kak Arya bagaimana? Ya, saya cukup mengerti ya dari penjelasannya. Saya kira saya sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Itu tadi materi dari saya about sex education. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari Kak Rara ya. Saya serahkan ke host jika ingin menutup acara. Oke, thank you sudah menonton dan menyaksikan presentasi kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.